Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada pertemuan perkuliahan pemikiran Islam dan filsafat. Saudara-saudara, pada pengantar perkuliahan kemarin saya sudah jelaskan bahwa cakupan mata kuliah pemikiran Islam dan filsafat itu nantinya bisa menyangkut aspek teologi atau ilmu kalam, bisa menyangkut filsafat Islam, dan juga nanti tentu saja menyangkut aspek-aspek spiritualitas atau mistisisme dalam Islam, termasuk juga nanti pemikiran dalam bidang politik, hukum, ekonomi, dan sebagainya. Jadi pemikiran Islam dan filsafat itu sebetulnya cakupannya cukup luas, hanya tekanannya itu kepada pemikiran Islam yang filosofis. Jadi nanti akan kelihatan bagaimana sebuah pemikiran itu dihasilkan oleh pemikir-pemikir Muslim yang itu sangat filosofis karena memiliki kedalaman analisis, dan juga dia mencoba untuk memberikan respon terhadap persoalan yang sedang berkembang. Mereka mencoba untuk melakukan kontekstualisasi ajaran Islam. Mereka mencoba untuk membumikan ajaran Islam. Ini artinya mereka menekankan pada aspek empirisme ajaran Islam, karena ajaran Islam itu harus empiris, dalam arti interpretasi terhadap ajaran Islam itu harus empiris, bisa memberikan jawaban dan solusi bagi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat Islam. Nah, saudara-saudara, pada pagi ini saya ingin menyinggung sedikit aspek tentang kalam ya, karena walau bagaimanapun ini merupakan persoalan pertama yang muncul di dalam dunia Islam, yaitu perdebatan atau perbincangan yang dilakukan oleh para mutakallim. Mutakallim ini adalah ahli kalam. Nah, secara historis sebetulnya seolah-olah tidak disengaja kelahiran kalam ini. Pada awalnya bermula dari konflik yang terjadi antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah gitu. Di dalam Islam kita pada umumnya mengenal hanya ada 4 Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, pada 2 khalifah pertama, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, relatif tidak ada persoalan kepemimpinan dan persoalan kemasyarakatan di dalam dunia Islam. Hanya setelah memasuki khalifah ketiga, Utsman bin Affan, itu mulai terjadi ketegangan, bahkan konflik dan konfrontasi internal ya, sesama umat Islam itu sendiri. Khususnya ketika Utsman bin Affan itu terbunuh. Nah, kemudian proses pencarian pembunuh Utsman yang belum jelas. Kemudian itu ada fenomena pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah Khulafaur Rasyidin yang keempat. Itu memang merupakan masa-masa yang cukup genting dalam kemasyarakatan Islam. Bahkan Ali bin Abi Thalib yang waktu itu menjadi khalifah keempat dinilai oleh Muawiyah yang merupakan sepupu Utsman itu kurang responsif di dalam upaya pengungkapan siapa pembunuh Utsman. Singkat cerita, ketegangan terjadi dan terjadilah peperangan. Para pakar menyebut ini perang saudara pertama kali antara sesama umat Islam. Satu pihak Ali bin Abi Thalib dan pihak lain Muawiyah bin Abi Sufyan yang tentu saja banyak pendukungnya. Singkat cerita, perang ini juga menelan banyak korban, dan korbannya sesama kaum muslim sendiri. Bahkan sahabat Nabi Amr bin Yasir itu juga terbunuh di dalam peperangan ini. Nah, melihat banyaknya korban ya, kemudian sebagian besar para sahabat sudah merindukan Nabi. Nabi berpesan akan menjaga persatuan dan sebagainya, maka timbullah upaya-upaya untuk menghentikan perang. Nah, upaya-upaya menghentikan perang ini bagi sebagian penulis itu menjadi hal yang wajar karena melihat banyaknya korban.
Jadi kaum muslim ingin menghentikan perang itu, kan tapi memang dipelopori oleh beberapa sahabat ya. Misalnya sebagian penulis menyebut Amr bin As itu adalah sahabat yang mencoba untuk menjadikan Al-Quran sebagai penghenti perang itu dengan menunjukkan Al-Quran ke atas dengan tombaknya itu dan dengan beberapa khutbah gitu, maka itu berhasil menghentikan pertikaian. Ada proses arbitrasi. Jadi ketika perang itu berhenti, dilakukanlah perundingan melalui pihak ketiga. Ini yang disebut sebagai arbitrasi. Dan setelah itu nanti ada tahkim gitu ya. Arbitrasi itu adalah berbentuk musyawarah untuk menyelesaikan perang dan konflik, di mana dari pihak Muawiyah diutus Amr bin As, sementara dari pihak Ali Abu Musa al-Asy'ari. Ini merupakan perundingan yang cukup menegangkan sebetulnya, karena kemudian perundingan itu menghasilkan sesuatu yang pada saat perundingan dalam pihak-pihak yang terbatas itu menghasilkan kesepakatan bahwa kedua belah pihak itu sepakat untuk menganulir kepemimpinan, bahkan tidak ingin membicarakan persoalan kepemimpinan. Jadi kemudian setelah perundingan itu maka ada waktu untuk menyampaikan hasil perundingan atau arbitrasi itu. Nah, penampilan pertama itu dimulai oleh Abu Musa al-Asy'ari sebagai utusan dari Ali bin Abi Thalib, di mana Abu Musa al-Asy'ari menyampaikan apa saja yang sebenarnya ketika perundingan dengan pihak terbatas dalam jumlah yang terbatas itu disampaikan saja. Pada perundingan terbatas juga perlu diingat bahwa kedua belah pihak atau para arbitrator itu sepakat untuk tidak menyerahkan tampuk kepemimpinan umat Islam ke baik itu ke Ali bin Abi Thalib maupun Muawiyah. Nah, itu yang disampaikan Abu Musa ketika dia presentasi hasil arbitrase itu. Tapi ketika Abu Musa turun dari mimbar dan kemudian Amr bin As itu menyampaikan atau mempresentasikan hasil arbitrase, kejadiannya justru berbeda. Ternyata Amr bin As kemudian menyerahkan kepemimpinan umat Islam ini kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang dia pandang memiliki kapabilitas untuk memimpin umat Islam. Ada sebuah artikel yang menyebut pada saat itu Abu Musa al-Asy'ari sangat marah kepada Amr bin As ya, dan menyebut Amr bin As itu sebagai penipu yang fasik dan licik seperti itu. Dan ada juga penulis menyebut Amr bin As itu membalas kata-kata Abu Musa al-Asy'ari itu dengan ungkapan keledai yang membawa kitab. Nah, saudara-saudara, apa kemudian hal penting yang terjadi di sini, yang itu kemudian nanti menjadi akar persoalan ilmu kalam ini? Tentu saja arbitrase itu yang diikuti dengan tahkim, penentuan hukum atau ketentuan itu berakhir dengan kekalahan di pihak Ali. Yang membuat kita cukup terenyuh dan haru adalah Ali kemudian menyepakati dan taat terhadap hasil arbitrase dan tahkim itu. Ya, Ali menerima itu, dan artinya memang ya Ali tidak masalah kepemimpinan umat Islam itu dipegang oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi sebagian pendukung Ali itu menolak mengikuti hasil arbitrase dan tahkim itu. Orang-orang ini sejak awalnya memang menolak ketika kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan itu menawarkan perdamaian. Pengikut Ali ini tadinya memang menyarankan Ali untuk tidak mengikuti tawaran itu. Nah, sekarang mereka menjadi begitu marah ketika ternyata tawaran perdamaian itu, arbitrase itu justru memang membuat pihak Ali sebagai pihak yang kalah gitu. Nah, mereka kecewa dan kemudian kekecewaan itu mereka lampiaskan dengan cara keluar dari kelompok Ali. Nah, kata keluar tuh yang membuat mereka disebut sebagai kaum Khawarij, artinya orang-orang yang kharaja, keluar dari kelompok Ali. Mereka kemudian sering disebut sebagai Haruriyah, artinya orang-orang yang setelah keluar dari kelompok Ali mereka bertempat di sebuah desa atau wilayah yang bernama Harura. Harura itu berada di dekat Kufah ya. Nah,
mereka bukan hanya keluar begitu saja dari kelompok Ali, tetapi mereka mengklaim bahwa Ali dan semua orang yang terlibat di dalam arbitrase dan tahkim, perundingan dan perdamaian itu sebagai orang-orang yang telah berdosa besar karena dipandang tidak berhukum, tidak melakukan suatu perundingan hukum dengan dasar-dasar Al-Quran. Artian orang-orang seperti kelompok Ali, Muawiyah bin Abu Sufyan dan sebagainya itu dipandang orang yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Nah, dalam konteks ini mereka menggunakan ayat Al-Quran yang secara literal menyebutkan itu, yaitu pada surah Al-Maidah ayat 44. Ada potongan kata di sana, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itu termasuk orang-orang yang kafir. Jadi oleh kaum Khawarij sini, orang kafir atau terminologi kafir itu disematkan kepada mereka yang menyepakati dan terlibat di dalam proses arbitrase dan tahkim yang kemudian mengakibatkan kekalahan Ali. Jadi mereka kemudian menyendiri karena memandang semua orang itu kafir. Nah, tentu saja yang menjadi titik tekan di sini adalah pemikiran mereka, mengapa semua orang mereka pandang sebagai kafir, khususnya orang yang mereka pandang tidak berhukum dengan hukum Allah itu mereka anggap kafir. Dan konteksnya waktu itu memang kepada konteks arbitrase dan tahkim yang mengakibatkan kekalahan Ali tentunya. Nah, saudara-saudara, terminologi kafir, terminologi dosa besar itu muncul pada masa ini. Maksudnya ketika terminologi ayat atau kalimat di dalam Al-Quran itu coba disematkan kepada kelompok tertentu, dan itu di dalam ranah-ranah tertentu, dalam hal ini adalah politik, maka itu menjadi pemicu bagi perdebatan pemikiran tentang term kafir dan dosa besar ini. Nah, saudara-saudara, klaim kafir dan dosa besar yang dilontarkan oleh Khawarij atau orang-orang yang keluar dari Ali itu telah memicu terjadinya perdebatan tentang apakah klaim itu bisa diterima atau tidak. Masa iya Ali dan banyak para sahabat itu, Ali, Muawiyah bin Abi Sufyan dan para sahabat yang lain itu bisa disebut sebagai kafir dan telah melakukan dosa besar hanya gara-gara diklaim melanggar salah satu firman Allah, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Tentu saja kita tidak bermaksud untuk mengkaji pelaku dosa besar kafir atau tidak, ya. Akan tapi dalam konteks mata kuliah kita ingin sampaikan bahwa sekali lagi apa yang dilontarkan oleh Khawarij itu telah memicu perdebatan. Nah, tentu saja perdebatan ini itu mengerahkan pemikiran, ya. Di sana ada pelibatan nalar, di sana ada pelibatan interpretasi, ya. Anda bayangkan bahwa ungkapan kafir dan dosa besar itu telah memicu munculnya berbagai macam sekte dan aliran tentunya. Misalnya di dalam Khawarij itu sendiri itu tercatat ada setidaknya 6 sekte, ya. Jadi sekte itu adalah kelompok-kelompok yang ada di dalam sebuah aliran, ya. Ada misalnya Al-Muhakkimah, itu dikenal sebagai sekte Khawarij awal yang paling ekstrim itu. Menurut mereka, orang yang telah melakukan dosa besar itu kafir dan oleh karena itu boleh dibunuh, bahkan wajib dibunuh. Ini sekte Al-Muhakkimah, ya. Kemudian ada sekte yang lain seperti Al-Azariqah, ya, An-Najdat, ya, ada Sufriyah, ada Al-Ibadah dan sebagainya. Nah, semakin ke belakang tuh semakin moderat seperti itu, karena ini pasti diakibatkan oleh pemikiran-pemikiran ekstrim di dalam Khawarij itu tidak memperoleh tempat dan tidak bertahan lama.
tidak memperoleh tempat di tengah-tengah kaum muslim dan justru memperoleh penentangan. Jadinya tidak bisa bertahan lama. Jadi kalau ada sebagian umat Islam saat ini yang mudah mengklaim orang lain berdosa besar, kafir, dan bahkan boleh dibunuh, itu sebetulnya bentuk jahiliyah menurut saya dari sebuah interpretasi terhadap ajaran Islam, bentuk kuno, klasik. Nah, ini manfaat Anda mempelajari pemikiran Islam tuh di sini. Jadi Anda bisa mencermati, Anda bisa merenungkan, Anda bisa menganalisis, dan Anda bisa memilah-milah gitu. Bahwa sebetulnya perilaku yang suka mengklaim orang lain bersalah, berdosa, dan kafir, apalagi sampai boleh dibunuh, itu sudah pernah ada di dalam kehidupan umat Islam masa lalu. Dan itu kan tidak perlu Anda tiru. Ya. Buktinya semasa Khawarij masih ada, pemikiran itu tidak populer, hanya bertahan beberapa lama saja. Ya. Kemudian pemikiran dan pendapat Khawarij tentang dosa besar dan kafir ini juga memunculkan aliran-aliran baru. Sebetulnya awalnya itu adalah pendapat-pendapat tokoh yang memiliki kelompok ya. Misalnya nanti ada lahir aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah itu berasal dari kata roja'ah. Roja'ah itu mengembalikan. Artinya adalah Murji'ah itu orang-orang yang mengembalikan persoalan-persoalan yang diperdebatkan itu ya dikembalikan saja kepada Allah. Orang-orang ini tidak bermaksud untuk mengklaim, tidak bermaksud untuk menghukumi orang-orang yang sebelumnya oleh Khawarij telah dihukumi sebagai kafir. Nah, aliran Murji'ah mengembalikan persoalan dosa besar itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala mengampuni ya bagi mereka tidak masalah itu ya. Intinya menurut Murji'ah itu adalah tasdik. Jadi selama orang itu pernah bertasdik, membenarkan keimanan, syahadat misalnya, bertasdik bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah dan orang itu pernah beriman, maka tidak bisa orang itu ketika melakukan dosa besar disebut sebagai kafir, akan tapi dikembalikan pada Allah itu. Bahkan ada juga pendapat di kalangan Murji'ah, ya, orang yang berdosa besar itu akan dihukum di neraka sesuai dengan bobot perbuatan dosa besarnya, dan ketika sudah habis maka diampuni dan dimasukkan ke surga. Ada juga sebagian pendapat yang mengatakan demikian. Kemudian ini menjadi begitu asik perdebatannya sehingga memunculkan kelompok lain yang kemudian disebut sebagai Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah itu dikenal sebagai aliran paling rasional di dalam Islam. Nah, Mu'tazilah menolak pendapat Khawarij dan menolak juga pendapat Murji'ah. Tidak bisa orang Islam atau orang mukmin yang melakukan dosa besar itu disebut sebagai kafir. Akan tetapi tidak bisa juga ukuran mukmin dan kafir itu hanya tasdik gitu. Artian kalaupun dia sudah bertasdik, akan tapi dia melakukan dosa, maka itu tidak konsisten. Sementara keimanan menurut Mu'tazilah itu menuntut konsistensi. Kalau memang pernah menyatakan tasdik, beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu harus diikuti oleh sikap atau perbuatan keseharian. Nah, saudara-saudara, masih asik perdebatannya sehingga memunculkan kelompok lain yang kemudian disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebetulnya di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada kelompok Asy'ariyah yang diasosiasikan kepada pendirinya, kemudian Al-Maturidiyah ya. Nah, Asy'ariyah ini mirip-mirip dengan Murji'ah. Jadi masih menjadikan tasdik itu sebagai tolak ukur keimanan atau status mukmin atau kafir bagi orang Islam ya. Dia tentu saja tidak sependapat dengan Khawarij. Artian bahwa orang yang berdosa besar itu tidak bisa dihukumi sebagai kafir ya. Akan tapi ya fasik seperti itu, mukmin yang fasik seperti itu ya. Nah, di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri ada tokoh yang bernama Imam Al-Baqillani. Dia punya pendapat yang cukup berbeda dengan tokoh-tokoh lainnya di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana menurut Al-Baqillani orang mukmin itu pasti muslim atau pasti telah berislam
Tapi orang Islam belum tentu itu mukmin atau beriman. Berarti Al-Baqillani lebih menekankan adanya konsistensi ya. Jadi orang beriman itu pasti konsisten. Artian segala perilakunya itu merupakan implementasi dari keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja orang ini tidak akan melanggar apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudara, sekali lagi kita tidak bermaksud membicarakan dosa besar dan kafir hanya di situ, tidak. Tetapi yang perlu kita pikirkan juga adalah pada masa itu orang sudah begitu serius untuk memikirkan doktrin ya, dan perilaku, tentunya doktrin atau ajaran Islam, Al-Quran lah seperti itu, dan perilaku umat Islam. Nah, bentuknya memang masih sangat sederhana pada saat itu, klasik ya. Akan tetapi kesederhanaan itu sampai sekarang masih mengilhami pemikiran-pemikiran umat Islam yang ada sampai saat ini. Kalau Anda nanti di lapangan menemukan ada kaum muslim yang cenderung tekstual atau literal di dalam memahami Al-Quran atau sumber ajaran Islam, maka itu sebetulnya sudah ada pendahulunya gitu. Ada kaum muslim yang cenderung moderat, bahkan liberal ya, di dalam menginterpretasikan, di dalam memahami sumber ajaran Islam, itu sudah ada pendahulunya. Nah, yang penting bagi kita adalah kita sebagai umat Islam, Anda sebagai mahasiswa Islam, tidak bisa kita ini berislam hanya ikut-ikutan gitu. Berislam hanya ikut-ikutan tuh ya, Anda hanya sholat, hanya puasa, hanya zakat, tapi Anda tidak pernah memiliki tradisi kajian terhadap Islam itu sendiri. Anda tidak pernah mengkaji secara serius, Anda hanya mengikuti kebiasaan ritualitas atau peribadatan seperti itu, tapi Anda tidak pernah melakukan kajian yang serius terhadap sumber-sumber Islam, apakah itu Al-Quran, As-Sunnah, dan sebagainya. Bagaimana Islam bisa merespon persoalan-persoalan keumatan dan kemasyarakatan hari ini, itu adalah agenda besar yang harus kita pikirkan. Bagaimana kita menghasilkan interpretasi keislaman yang segar, yang sesuai dengan konteks zamannya, itu adalah tugas kita. Jadi mempelajari pemikiran Islam di era klasik itu dan pertengahan nanti itu, atau bahkan modern itu, akan tergambar sebuah maksud saya akan tergambar semacam jaringan gitu, jaringan pemikiran yang tak pernah berhenti. Jadi pada masa klasik memang masih sederhana pemikiran keislamannya. Pada masa modern sudah ada umat Islam yang mencoba untuk menemukan relevansi Islam, menemukan solusi Islam bagi persoalan-persoalan keumatan dan kebangsaan. Pada era kontemporer hari ini, itu juga masih banyak pemikir-pemikir Islam yang mencoba untuk menjawab persoalan keumatan dan kemasyarakatan. Ada persoalan lingkungan hari ini yang terus menyelimuti kehidupan kita. Ada persoalan kemiskinan, ada persoalan kebodohan, dan ada persoalan tentang hubungan internasional. Nah, sudah seharusnya umat Islam mampu menghasilkan pemikiran-pemikiran segar untuk bisa berpartisipasi, berkontribusi, menawarkan solusi-solusi penting bagi persoalan-persoalan ini. Nah, ini maksud saya kontekstualisasi atau implementasi kita mempelajari pemikiran Islam dan filsafat. Jadi hari ini kita belajar dari pemikiran kalam ya. Kita telah menemukan bahwa betapa semangatnya orang-orang terdahulu itu di dalam mendiskusikan keimanan mereka. Mereka berupaya untuk merespon, mereka berupaya untuk berkontribusi dengan pemahaman, dengan interpretasi keislaman mereka itu untuk memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan yang terjadi pada saat itu. Dan kalau ini diarahkan kepada kita, tentu saja masa lahirnya pemikiran pada saat itu dengan sekarang sudah sangat jauh berbeda. Nah, oleh karena itu sekali lagi kemampuan untuk melakukan kontekstualisasi atau bahkan reinterpretasi itu sangat dibutuhkan bagi umat Islam hari ini, agar ajaran Islam itu senantiasa memiliki kontekstualisasinya,
relevansinya, dan terus bisa berpartisipasi, berkontribusi untuk memberikan solusi-solusi bagi persoalan keumatan dewasa ini. Nah, jadi menjadi luas sebetulnya, tidak hanya persoalan dosa besar, kafir, dan sebagainya, tapi dari situ kita menemukan ternyata energi dari perdebatan masa lalu itu harus terus kita hidupkan, tetapi menghidupkannya dengan cara-cara atau dengan target yang positif gitu. Mari kita gali terus ya, potensi-potensi positif dalam arti melakukan reinterpretasi yang itu menyebabkan ajaran Islam itu bisa terus berpartisipasi dan berkontribusi terhadap persoalan keumatan dewasa ini. Demikian segmen pemikiran Islam dan filsafat pada aspek pemikiran kalam. Terima kasih. Sampai jumpa pada segmen berikutnya. Pada segmen berikutnya kita akan bahas nanti segmen filsafat Islam. Dan setelah itu ada segmen mistisisme atau tasawuf dalam Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.